Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Norman Vincent dalam bukunya You Can If You Think You Can berkata, kamu bisa kalau berpikir kamu bisa. Saudara, saya sangat diberkati ya, dan juga dimotivasi dengan buku ini. Walaupun saya tahu bahwa itu merupakan peneguhan buat kita semuanya. Bahkan firman Tuhan yang paling utama dalam hidup kita, yang mengajarkan kita untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menang terhadap segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita. Saudara sama Tuhan, pernyataan dari firman Tuhan ini meneguhkan sekali apa yang dikatakan oleh Norman Vincent dalam bukunya You Can If You Think You Can. Sebab segala sesuatu itu dimulai dari pikiran saudara dan saya. Nah, iblis membangun tembok-tembok dalam pikiran kita, kata firman Tuhan. Tembok ketidakmampuan, tembok keputusasaan, tembok ketidaksanggupan. Nah, itu yang dibangun oleh iblis dalam pikiran kita. Nah, Yesus datang untuk membuat pikiran saudara dibaharui di dalam Dia. Sehingga firman-Nya berkata bahwa siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara sama Tuhan, orang-orang yang hidup dalam Tuhan tentu adalah orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran yang baru, yang tentunya harus menjadi orang-orang yang menang terhadap segala sesuatu yang mereka hadapi. Tapi kenyataannya ada begitu banyak orang percaya yang justru menjadi orang-orang yang kalah dalam hidupnya. Bukan kalah karena dia tidak bertindak, tetapi justru ketika mereka bertindak, pikiran mereka menghalangi, pikiran ketidaksanggupan, pikiran ketidakmampuan, pikiran keputusasaan, pikiran ketidaklayakan. Nah, itu yang dibangun oleh iblis di pikiran kita, saudara, supaya saudara merasa orang yang tidak layak, tidak mampu, tidak sanggup. Dan saya mau katakan buat kita, kabar baiknya adalah Yesus datang supaya saudara mengalami kemenangan termasuk di dalam pikiran-pikiran kita yang seringkali dibelenggu oleh masa lalu kita. Ada orang yang hidupnya hari ini di tahun 2020, tetapi pikirannya hidup di tahun 98. Karena ada peristiwa mungkin di tahun 98 yang membuat hatinya merasa terluka, tersakiti, merasa dendam, sehingga mereka digerakkan dengan dendam itu sampai pada hari ini. Saya mau katakan buat saudara hari ini, kalau pikiran saudara masih ada yang melakukan seperti itu, saudara, maka tidak akan pernah ada masa depan di masa lalu saudara. Jadi saudara sama Tuhan, menanglah terhadap pikiran-pikiran yang mungkin melemahkan kita. Yesus datang supaya saudara memiliki kemenangan dalam Tuhan. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan mengajarkan kita, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus Kristus ada. Saudara, you can if you think you can. Kamu bisa kalau berpikir kamu bisa. Saya tidak mengajarkan saudara untuk membangun self-centris dalam hidup saudara, bahwa saudara mampu keluar dari masalah dengan pikiran saudara. Saudara, kalau hanya pikiran saudara yang saudara andalkan, maka pikiran saudara terbatas karena dosa-dosa kita. Tapi kalau ada pikiran Kristus dalam hidup kita, kita dibenarkan di dalam Yesus, kita tinggal dalam Yesus, maka dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang tinggal dalam Yesus, mereka bisa berbuat sesuatu. Karena di luar Yesus, kita tidak pernah bisa berbuat apa-apa, saudara. Jadi saudara sama Tuhan, kalau hari ini saudara mengalami ketidakmampuan, ketidaksanggupan, keputusasaan yang seringkali mengganggu pikiran kita, berita baiknya pada hari ini bahwa Yesus datang supaya saudara mengalami kemenangan di dalam Dia. Saudara, kalau hari ini mungkin pikiranmu mungkin dibelenggu dengan ketidaksanggupan, tidak layak, atau mungkin merasa tidak sanggup menghadapi dunia dengan keadaan-keadaan masalah-masalah yang saudara hadapi. Saudara, Yesus datang untuk memberikan saudara kekuatan, pengharapan di dalam Dia. Sebab kalau orang-orang hidup dalam Kristus, dikatakan pikiran mereka adalah pikiran-pikiran yang baru, yang tentu dibenarkan di dalam Yesus. Karena pembenaran datang dari Tuhan, pengudusan datang dari Tuhan, dan tentu pasti ketika Tuhan memilih saudara dan saya, saudara bukan lagi ciptaan yang lama, tetapi ciptaan yang baru di dalam Yesus Tuhan. Jadi saudara, semangat saudara, semangat. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kalau orang yang hidup dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang yang penuh semangat menjalani hidup mereka. Sebab Yesus datang tidak memberikan kita roh ketakutan. Yesus datang memberikan kita roh keberanian untuk menghadapi setiap tantangan demi tantangan dalam hidup kita. Tahukah saudara bahwa kata antusias itu berasal dari kata antheos, saudara. Jadi kata antusias itu berasal dari kata antheos, berarti di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara ada di dalam Tuhan, harusnya
saudara akan tetap antusias menghadapi hidup yang kita lewati hari-hari sekarang ini. Mungkin sulit, mungkin susah, tapi kalau orang-orang yang hidup dalam Tuhan, dia memiliki antusias, sikap yang antusias terhadap segala sesuatu yang dihadapi, sebab Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bangun mindset berpikir yang benar, sebab akar berpikir kita lah yang akan menggerakkan perilaku saudara dan saya. Kalau akar berpikir saudara, pemikiran saudara mengalami pembaharuan demi pembaharuan yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya percaya bahwa apapun yang iblis datang dalam pikiran saudara, apapun yang iblis diskriminasikan dalam hidup pikiran saudara, atau mungkin iblis mendiskreditkan dengan tuduhan-tuduhan masa lalu saudara, kalau saudara adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus, maka saudara adalah orang-orang yang tetap memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Jadi saudara sama Tuhan, jangan pernah kalah dengan pikiran-pikiran lama kita, tapi baharuilah pikiran saudara, karena Yesus datang untuk membaharui hidup saudara dan saya. Jadi, berita baiknya buat kita. Mungkin kita secara daging kita lemah, secara fisik kita lemah, tapi ada Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, supaya Roh Kuduslah yang membaharui terus-menerus dalam hidup kita, sampai kita menjadi orang-orang yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan, menjadi serupa dengan Dia. Jangan mudah kalah dengan kondisi saudara, jangan kalah dengan masalah, jangan kalah dengan pikiran-pikiran yang dibangun oleh iblis sebagai benteng-benteng dalam pikiran kita. Tapi runtuhkanlah benteng-benteng yang dibangun oleh iblis, dan bangun benteng kebenaran yang dibangun atas dasar firman Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang menang, dan jangan menjadi orang-orang yang kalah. Sebab Tuhan merancang saudara untuk menjadi seorang pemenang, bukan menjadi orang-orang yang kalah. God bless you saudara. Semoga saudara diberkati lewat tayangan ini. Dan kalau saudara diberkati tayangan ini, jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkarya dan menjadi berkat buat saudara-saudara dengan like dan juga komen di kolom komentar dari video ini. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya saudara tetap mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara dan saya. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya.